pertama ada dampak positifnya Ibu. Ya. Itu keuntungan dari keragaman budaya di Indonesia adalah bahwa keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan dan kekhasan bangsa serta keindahan dari bangsa kita itu sendiri. Iya, luar biasa ya. Ya. Ada yang menambahkan lagi? Ada juga dampak negatifnya Bu. Nah, bahwa ada tantangan bagi bangsa Indonesia dengan keragaman tersebut adalah jika dalam suatu masyarakat tidak memiliki persatuan dan kesatuan, maka akan terjadi perpecahan. Iya. Nah, tadi menjaga persatuan kan dampak positifnya menjadi kekayaan bangsa. Nah, dampak negatifnya kalau kita tidak bisa menjaga keragaman itu, maka yang terjadi adalah perpecahan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, coba Dapi. Kalau menurut saya Bu, persatuan dan kesatuan Indonesia itu harus kita berdiri juga. Ya. Dikarenakan kita beragam budaya, maka sangat dibutuhkan dari kita semua sebagai warga negara yang baik untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi dampak positif sudah, dampak negatif sudah. Nah, agar jangan sampai terjadi dampak negatif itu dikatakan oleh Dapi, kita harus menghargai, saling menghargai, kita harus saling menghormati, berkolaborasi agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, oke. Kalau begitu ya. Nah, ini materi kita pada kali ini ya. Materi kita pada kali ini kolaborasi antar budaya di Indonesia. Ya. Jadi seperti itu ya materinya. Nah, dari buku kalian. Ya. Jadi materi itu ada di buku paket kalian itu. Ya. Oke, kemudian nah, sebelumnya ini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya. Nih, yang ingin dicapai oleh kalian semua. Yang pertama ya. Nah, ini yang pertama peserta didik diharapkan dapat menganalisis dampak dari keragaman. Tadi kan dampaknya ada dampak positif, dampak negatif ya. Nanti kalian akan menganalisisnya dalam bentuk kasus ya. Jadi kasus itu nanti akan kalian analisis, itu nanti akan bagikan LKPD-nya. Kalian akan bekerja secara berkelompok ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi kasus. Nah, nanti ya, kalian identifikasi macam kasus yang terjadi di lingkungan kalian. Kemudian yang ketiganya, kalian dapat menemukan upaya penyelesaian kasus ya. Kalian bisa lihat nggak itu? Bisa. Oh iya, kalau bisa, coba bisa bacakan yang nomor 5. Coba nomor 5. Silakan dibacakan nomor 5. Ayo Bu. Nah, gimana? Baca nomor 5. Dengan bekerjasama peserta didik mampu untuk melakukan penelitian sederhana tentang kasus keragaman yang ada di dalam masyarakat nyata ini. Ya. Jadi nanti akan melakukan penelitian sederhana ya. Nanti di masyarakat nanti kalian temukan kasusnya, kalian teliti ya. Siapa yang akan ditemui, siapa yang akan diwawancara, bagaimana faktor penyebabnya, apa sih faktor penyebab terjadi kasus itu, kemudian upaya penyelesaiannya, dan apa yang menjadi upaya preventif agar masalah itu tidak terjadi. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya, coba dibaca yang selanjutnya. Nah, gimana? Ya, menyusun laporan analisis ya dari penelitian nanti ya. Kalian buat laporan ya, buat laporannya mungkin dalam bentuk presentasi, dalam bentuk Canva ya, ya. Kemudian yang terakhir, coba yang terakhir, nah coba dibacakan yang nomor terakhir. Dengan melakukan presentasi, peserta didik mampu untuk menyajikan laporan hasil penelitian sederhana tentang kasus keberagaman yang ada di dalam masyarakat dengan baik dan lancar. Ya, tadi sudah dibuat laporannya. Kemudian yang terakhir kalian presentasikan ya. Nah, jadi itu kegiatan kalian seminggu setelah ini kita pertemuan nanti buat kelompok.
Nah, ya. Oke, terima kasih Samira ya. Luar biasa ya. Jadi itu adalah perilaku yang sering dilakukan oleh ibu-ibu sebagai anak, ya. Belum tentu yang diomongkan itu adalah hal yang sebenarnya, bisa aja yang positif, ya. Itu yang memancing terjadinya keributan. Jadinya biasanya kalau ada orang yang seperti itu kan berarti tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Nah, ada lagi nomor 3 itu. 1, 2, 3. Siapa ya? Nah, coba tenang. Jadi tempat tinggal saya juga ada khusus antara perbedaan agama antara laki dan perempuan. Ya. Kayak gini ibu pacaran, tapi ini mereka bisa disudut si kakak perempuan. Ya. Terus ini ibu terjadilah percintaan antara mereka berdua. Itu kakak dari cewek ini dikasih cowok pacarnya. Terjadilah setelah sudah lama dikawin. Nah, cowoknya beda. Kawin itu terus berlari mereka. Nah, kayak itu pasokan yang kalau ini kayak gini. Terus ini sampai yang ada yang lain. Tapi tentunya ada apa-apa yang ada bisa terlalu mereka jadi Ya, terima kasih Nak ya. Ini kasusnya masih seputaran tuh ya. Ada yang cemburu, ada yang emang perbedaan kan banyak macam ya. Salah paham lah ya, beda pendapat lah, banyak ya, banyak. Yang jelas kalau ada perbedaan itu seringkali menimbulkan konflik ya. Ada lagi nggak yang bisa menambahkan? Ya, tadi lagi. Coba. Ditanya ada Mas Syafar yang dari Sasa, Mancing sama Kali, yang dari Sumbawa. Terus bertanya ibu, kalau Syafar ini teriak boleh. Ya bilangnya kan bahasa Sasak ya. Boleh ya. Terus para ini kamu teriak juga ya. Karena mereka pakai akhirnya ternyata setelah itu kayak bertanya-tanya ibu. Terus tahu dah ternyata Pak ini salah paham sama bahasa itu. Karena bahasa kali ini ternyata berbeda besar. Iya. Ya, luar biasa ya. Ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu cerita ya. Beda bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Ini beriman deh ya. Gele dia bilang gele itu kalau bahasa Sasak kan besar. Tapi kalau kita akhirnya ribut ya. Iya benar berarti perbedaan bahasanya ya, bahasa mereka tersebut. Oke, berarti ada lagi enggak yang mau menambahkan? Coba lagi. Ini cerita di kampung saya itu gara-gara perbedaan etnis di kampung PK 25 Maret 2001. Jadi ada di PK itu orang jual gado-gado dari etnis Madura. Terus ada gerombolan anak asli Sumbawa beli gado-gado. Nah, dilihat anak yang jual gado ini cantik. Biasa ada pemuda-pemuda itu yang cantik di goda ada. Nah, habis mereka beli gado-gado, pergi dah. Terus ibunya lihat anaknya di goda nih, nggak terima. Terus ke bapaknya. Nah, terus besoknya nih, bapaknya ini bawa gerombolan Maduranya pergi cari anak Sumbawa itu. Mereka bawa parang, bawa golok. Nah, ditemui dah mereka ini di pos ronda. Ini tanpa basa-basi itu langsung dah dibacok-bacokin anak Sumbawa ini. Sudah ada yang kena bacok, ada yang ditusuk pakai pisau. Terus ini warga sekitar kan mau bantu, tapi mereka nggak bisa karena orang Madura ini sudah emosi. Mereka yang bantu-bantu ini malah itu kena bacok juga. Nah, masalah ini tuh nggak bisa diselesaikan sama RT terus atau RW, akhirnya dibawa ke ranah hukum baru bisa diselesaikan. Ya, ngeri kan? Oke, terima kasih cewek. Jadinya cowok ya. Oke. Beda, itu benar. Ada lagi nggak? Sama ada lagi? Sekarang kita buat kelompok ya. Kalian kerja dalam kelompok nanti buat ikan LKPD. Nah, kelompoknya ini kita bagi dengan cara berhitung ya. Nah, kita hitung berarti karena
banyak pura yang roboh, banyak rumah yang dibakar, juga banyak hewan-hewan berpeliharaan yang hilang. Mungkin si maling, mungkin dicuri. Terima kasih. Itu tadi ya contoh kalian akan turun ke lapangan nanti untuk melakukan wawancara ya. Kalian akan menemui narasumber, berkatalah dengan baik dan sopan ya. Apa yang ingin kalian informasi yang diinginkan, kemudian perkenalkan diri dulu ya. Nama siapa, dari mana, kemudian jangan lupa buat daftar pertanyaan yang sudah kalian buat tadi, itu akan dibawa ke lapangan ya. Nah itu. Oke, kemudian ya sekarang gilirannya waktunya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1 mungkin bisa diwakilkan ya oleh 1 orang. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Nah ya, silakan. Mulai? Ya, Maida. Jadi saya di sini akan mempresentasikan kerusuhan Sumbawa akibat kesalahpahaman terjadi pada tanggal 22 Januari 2013. Kejadian ini ada di sekitaran kampung saya. Sebelumnya saya akan membacakan kelompok saya. Ada Devi, Esti, Alifa, Dika, Lala, dan Abdullah. Tapi saya sebagai perwakilannya ya. Hasil penelitian ini disebabkan oleh kesalahpahaman keluarga pihak perempuan. Waktu itu ada seorang polisi Hindu. Jadi ini masuk ke ceritanya ya. Jadi kemarin waktu itu 2013 ada seorang polisi beragama Hindu yang berpacaran dengan mahasiswi semester 5 beragama Islam. Mereka pacaran beda agama dan isu yang tersebar adalah bahwa si cewek muslim telah meninggal dunia karena dibunuh setelah diperkosa oleh polisi Hindu. Sehingga keluarga si cewek dan teman-temannya keberatan, lalu memprovokasi warga-warga muslim untuk membalas dendam atas perbuatan cowok Hindu tersebut. Nah, menurut hasil wawancara saya dengan Bapak Iwayan Sukerta pada hari Kamis 6 Januari 2023 yang beralamat di Desa Batugong, Dusun 4, Kecamatan Labuan Barat, bahwa cerita aslinya adalah ada cowok Hindu dan cowok muslim ini kecelakaan motor pada tanggal 19 Januari 2013, yaitu tepat 3 hari sebelum kerusuhan terjadi, pukul 11 malam di Dusun 4 Batugong. Nah, si cowok patah tulang dan si cewek naas tidak bisa diselamatkan, itu meninggal dunia akibat kecelakaan malam itu. Tapi apa daya, semua salah paham hingga karena salah paham ini pada akhirnya banyak rumah orang Hindu dibakar, diuras, dilempari batu hingga roboh, dan rumah-rumah pun juga dilempari batu hingga tak berbentuk fondasi. Jalan raya penuh dengan orang-orang muslim yang ingin balas dendam terhadap cowok Hindu. Tapi yang kena imbasnya semua warga beragama Hindu yang ada di Sumbawa. Sehingga waktu itu jam 11 malam beberapa teman muslim tetangga menelpon membawa kabar. Jadi ini ceritanya 2013 itu ada tetangga muslim nelpon ke tetangga Hindu, nelpon memberikan kabar bahwa ada masa yang akan datang dan semua warga Hindu akan dihabisi, hingga akhirnya warga Hindu berlari tengah malam ke rumah pemangku besar yang ada di desa itu. Setelah semua berkumpul, tengah malam pergi mendaki gunung dan lahan kosong yang jauh dari rumah-rumah mereka untuk mengungsi sampai akhirnya jam 2 malam. Jam 2 malam masa itu datang ke tempat warga Hindu untuk menyerang para bapak-bapak, dan para bapak-bapak desa itu pergi turun dari gunung itu untuk memberi perlindungan kepada anak dan istri-istrinya. Pada jam 2 malam itu pula ada tentara datang membawa truk besar lalu membawa semua warga itu ke pengungsian. Nah, letak pengungsian ini ada 3 tempat. Jadi kemarin ada Kodim, Kompi, juga resort. Ada juga yang mengungsi di kebun mereka. Pengungsian itu berlangsung selama berminggu, bahkan hampir 1 bulan. Imbasnya semua warga beragama Hindu yang di Sumbawa sudah berkumpul. Nah, jadi dampak bagi warga, banyak rumah yang hancur, pura-pura dan bangunannya hancur, banyak juga barang-barang warga yang hilang,
tidak ada baju dan pakaian, tidak ada makanan untuk dimakan. Bahkan waktu itu keadaannya adik saya yang berusia 1 tahun lagi sakit parah, tetapi harus dibawa mengungsi untuk lari pergi ke sana sini. Akibat masalah itu menjadi harapan saya, semoga masalah pahaman yang seperti ini tidak terulang kembali entah di masa kini atau di masa yang akan datang. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih. Dari sekian cerita saya, mungkin ada yang bertanya? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang bertanya? Bagaimana kondisi keluargamu waktu kejadian ini? Kondisi keluarga saya waktu itu nenek saya udah tua, sekarang sudah almarhum 2 tahun lalu. Jadi waktu itu masih tua, tapi dan adik saya berusia 1 tahun, dia lagi sakit parah, kayak ada bengkak di kakinya. Jadi ibu saya harus begadang setiap malam dalam keadaan seperti itu untuk mengurus dia, dan saya juga keadaannya kelas 1 SD tidak tahu apa-apa. Jadi benar-benar di luar dugaan. Menghentikan ya? Iya, yang tidak terselamatkan seperti emas, api, bongkar, habis terbakar. Berarti saat itu sambilan ngelakuin ya? Mungkin Dari kejadian itu, apakah dari kalian warga itu muncul kebencian terhadap kami warga Muslim? Kalau muncul kebencian mungkin iya, tapi tidak semua. Mungkin beberapa dari mereka, tapi tidak semua. Kita kan gak ada yang tahu hati orang. Tapi kalau untuk saya pribadi, ngapain? Gitu. Ya. Luar biasa ya? Ya, karena pengalaman pribadi ya. Luar biasa. Banyak pikir atau mungkin ada yang mau dibingungkan ataupun ada yang kasus yang ceweknya dimasukin dalam karung itu yang dilakukan batal bukan yang dilakukan ini kasusnya mereka kecelakaan di tambak empan. Jadi sebelum ke Gong itu kan kita ketemu tambak empan. Nah jadi di sana mereka pulang dari hiburan dan tempat hiburan itu di Batu Gong kan banyak hiburan. Nah jadi jam 11 malam mereka kecelakaan di pinggir jalan itu. Tapi keluarga si cewek ini ngira si cowok ini perkosa ceweknya lalu dibunuh. Karena juga banyak yang bilang banyak bekas luka padahal nggak ada. Oke, dilanjutkan ke kelompok yang kedua. Mana kelompok tua? Kelompok tua. Nah, silakan lanjutkan presentasi. Kasih tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menganalisis kasus yang terjadi, yaitu kasus kekerasan pada siswa yang memicu keributan antar keluarga dan pelaku. Waktu kejadiannya pada tanggal 18 Juli 2017 bertempat di Dusun Pamulung. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yang memicu keributan yaitu berawal dari ketika salah seorang siswa bermain Wi-Fi di SD tersebut, dikarenakan saat itu jaringan internet di kampung tersebut tidak stabil. Akhirnya pemerintah setempat menyediakan Wi-Fi gratis dan bertujuan untuk mempermudah siswa, mahasiswa
kemampuan sang guru yang sudah kelewatan batas. Keluarga korban menghubungi pihak berwajib untuk menangani kasus tersebut, dikarenakan sang guru kabur saat korban berlari meminta bantuan kepada masyarakat, dan juga saat itu salah satu kakak korban masih tidak terima dan tidak ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, dikarenakan sang guru selalu melakukan kekerasan kepada siswanya seperti main tangan, contohnya seperti memukul dan menampar. Tetapi banyak orang tua siswa yang tidak berani melapor kelakuan sang guru tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan takut. Namun saat kejadian tersebut menurut masyarakat setempat sudah tidak bisa dimaafkan dan ditoleransi lagi. Upaya penyelesaiannya yaitu sebagai siswa sebaiknya mendengar perkataan sang guru tersebut, karena guru tersebut menegur agar tidak memasuki wilayah sekolah sesuai dengan syarat yang diberitahukan. Karena sebetulnya teguran tersebut tidaklah sepenuhnya salah. Kita sebagai siswa juga harus sadar diri. Yang kedua, sang guru juga tidak pantas melakukan kekerasan kepada siswa, apalagi sampai terluka. Guru sebagai tenaga pendidik seharusnya memberi contoh yang baik kepada siswa dan masyarakat. Jika saat menegur tidak ditanggapi oleh siswanya, sebaiknya dapat bersikap yang sewajarnya dan dapat berpikir dengan kepala dingin agar tidak sampai melakukan kekerasan dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang ketiga, kasus diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga si anak dengan pihak guru secara damai, dan pihak guru telah meminta maaf dan memberikan sejumlah ganti rugi kepada pihak korban. Upaya preventif agar tidak terulang kembali yaitu upaya penyelesaian pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, mengatasi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi, yaitu dengan mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Dan terakhir, menyebarluaskan prinsip kesadaran bernegara. Sekian dan terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang bertanya? Saya dari program kelompok 3 akan menjelaskan kasus kami. Di kasus ini terjadi antara kasus etnis Madura dengan etnis Sumbawa. Terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 2001. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Badar, pada tanggal 22 Maret 2001 ada sekelompok anak muda dengan etnis Sumbawa kemudian gaduh-gaduh di keluarga Madura. Nah,
anak-anak Sumbawa ini melihat anak dari penjaga cantik lalu digoda. Dia terima dengan perlakuan tersebut dan bapaknya ini cari anak-anak dengan etnis Sumbawa ini. Lalu saat itu terjadi pembacokan antara warga Madura dengan warga Sumbawa. Jadi kan di sini memakan korban jiwa yang lumayan banyak dan penyelesaiannya dengan dibawa ke ranah hukum. Ada yang mau tanya, saudara? Ya. Ada. Bagaimana penyelesaian masalah? Pertanyaannya diselesaikan dengan cara dibawa ke ranah hukum karena DRT dan Dinas tempat tidak sanggup menanganinya. Kenapa tidak sanggup? Karena emosi warga Madura sudah tidak bisa dibendung lagi. Itu juga warga-warga yang berusaha melerai dalam membacok. Pidana ya, kata pidana. Lalu dibawa ke ranah hukum. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke kelompok yang selanjutnya, kelompok yang keempat. Ketiga, anak berapa? Oh ya, ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil analisis kasus, yaitu kasusnya adalah kasus penembakan saat Gendang Sawur di Kampung Kalibaru, RT 1 RW 11, Kecamatan Abudalas. Jadi, suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan di kampung saya. Berawal dari suatu aktivitas para remaja kampung yang sudah turun-temurun dilakukan dari tahun ke tahun. Aktivitas ini disebut dengan gendang sahur. Seperti yang kita tahu bahwa setiap Ramadan kita melakukan gendang sahur ya. Kegiatan ini merupakan kegiatan di mana para salah satu warga merupakan warga baru di kampung itu. Sebut saja beliau dengan inisial Pak A. Pak A ini merupakan pensiunan tentara yang melarang kegiatan gendang sahur tersebut dilaksanakan karena dia menganggap kegiatan ini mengganggu dan berisik. Pada saat beberapa hari kegiatan tersebut dilakukan Pak A memberhentikan kegiatan tersebut untuk melewati pertarungannya dan memberi teguran berupa amukan dan ancaman kepada para remaja kampung tersebut. Namun para remaja kampung tidak memberi ancaman dari Pak A tersebut dan tetap melanjutkan kegiatannya. Tidak didengarkan oleh para remaja-remaja tersebut. Saat sedang asyiknya melakukan kegiatan gendang sahur tersebut, seperti bernyanyi dan menikmati musik yang keras, sembari membangun warga, tiba-tiba saja Pak A menembakkan senjata api kepada salah satu remaja yang sedang melaksanakan kegiatan gendang sahur tersebut. Akhirnya Pak A dibantu oleh putra menembakkan para remaja tersebut dan tembakan tersebut mengenai satu orang laki-laki yang berinisial F. Aksi Pak A tersebut didukung oleh anak-anak serta ibunya yang terkapar di sana. Sebagian dari para remaja tersebut mengambil batu dan melemparkan batu tersebut ke arah Pak A. Dan sebagiannya lagi membawa R ke rumah sakit serta menelpon polisi dan memanggil warga. Aksi tersebut terjadi sekitar 15 menit hingga pihak kepolisian datang mengevakuasi tempat kejadian. Tak lama, Pak A beserta keluarga dibawa oleh polisi. Sedangkan korban berinisial F tersebut terbaring di rumah sakit kurang lebih 3 hari. Setelah beberapa hari, Pak A dan anak sulungnya yang ternyata itu menembakkan senjata itu diberi hukuman penjara. Dan R tersebut
bahwa agar terciptanya kerukunan di antara warga, kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Jangan cepat pada emosi, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ya. Janganlah selalu hati dan otak kita, jagalah selalu hati dan otak kita untuk agar tetap dingin, dan jangan suka marah-marah. Dan terakhir, kalau ada masalah, jangan main hakim sendiri. Nah, jadi itu solusinya ya, agar tetap bisa menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang suka marah-marah, yang ego-ego, yang sombong-sombong, dilakukan semua ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada kali ini mungkin bisa kita cukupkan ya pada kali ini, tetapi sebelumnya ya, sebelum itu tutup, mungkin kalian bisa memberikan refleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana sih apa yang kalian rasakan pada pembelajaran pada kali ini? Ya, ada yang ingin melakukan tepuk pramuka katanya tadi ya.